Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti, NIM 2012300592, kelas B, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Kecerdasan Buatan. Baik, di sini saya akan jelaskan tugas saya mengenai cara analisis menggunakan algoritma Ka-Nearest-Next-Bohr. Bisa kita lihat di sini terdapat tabel terdiri dari rumah, latitude, longitude, dan lokasi. Kemudian tentukan lokasi dari rumah set jika K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 5, K sama dengan 7. Lalu tentukan lagi jarak antara data testing dengan data training menggunakan equivalence distance. D dalam kurung set A sama dengan SGRT. SGRT ini dari rumus dalam kurung 19 kurang 11 pangkat 2. Z nilai dari 19 dan A nilai dari 11. Tambah dalam kurung 25 kurang 26 pangkat 2. Z nilai dari 25, A nilai dari 26. Hasilnya 8,062,257. Kemudian kita masuk D dalam kurung Z AB sama dengan SGRT dalam kurung 19 kurang 15 pangkat 2. 19 Z nilai dari 19, B nilai dari 15 ditambah dalam kurung 25 kurang 29 pangkat 2. Z nilai dari 25, B nilai dari 29. Hasilnya 5,656,854. D dalam kurung Z C hasilnya 3. D dalam kurung Z AD sama dengan 5,099,019. D dalam kurung Z E sama dengan 3,162,277. Z F sama dengan 4, ZG sama dengan 6,708,203. ZH sama dengan 2,236,067. D dalam kurung Z I sama dengan 4 dan ZJ sama dengan 10,049,075. Kemudian kita masuk pada starting nilai jarak D dari terkecil hingga terbesar. Di sini terdapat tabel terdiri dari D, nilai D, klasifikasi, dan sorting. Kemudian klasifikasi yang mayoritas berdasarkan hasil sorting. Jika menggunakan K sama dengan 1, maka lokasi 2 terletak di kabupaten. Jika menggunakan K sama dengan 2, maka lokasi 2 terletak di kota. Jika menggunakan K5, maka lokasi 2 terletak di kabupaten. Jika menggunakan K7, maka lokasi 2 terletak di kota. Jadi, lokasi 2 terletak di kabupaten. Kemudian kita lanjut lagi, analisis menggunakan algoritma Ka-Nearest-Next-Bohr. Di sini sudah kita bikin tabel yang terdiri dari barang, daya tahan atau X, kekuatan atau Y, dan kategori. Kemudian tentukan kategori dari bahan G jika K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 4. Tentukan jarak antara data testing dengan data
Tren ini menggunakan excluded distance. D dalam kurung G A sama dengan SGRT dalam kurung 3 kurang 7 pangkat 2. G A sama dengan SGRT. 3 adalah nilai dari G kurang 7 adalah nilai dari A pangkat 2. Ditambah dalam kurung 5 kurang 6 pangkat 2. 5 adalah nilai dari G, 6 adalah nilai dari A, sama hasilnya 4.123,105. D dalam kurung GB sama dengan SGRT dalam kurung 3 kurang 6 pangkat 2. 3 nilai dari G, 6 nilai dari B, ditambah dalam kurung 5 kurang 6 pangkat 2. 5 nilai dari G, 6 nilai dari B. Hasilnya 3,162,27. GC sama dengan 3, GD sama dengan 2,828,427. GE sama dengan 1,414,213. GF sama dengan 3,162,277. Kemudian kita masuk pada sorting nilai jarak D dari terkecil dengan terbesar. Bisa kita lihat pada tabel di sini terdiri dari D, nilai D, klasifikasi dan sorting. Nilai D ini terdiri dari D, GA, GB, GC sampai dengan GF. Nilai D ini hasil dari akar yang sudah kita jumlahkan. Ini. Kemudian klasifikasi kita ambil dari kategori. Dan sortingnya ini dari nilai terkecil ini dari nilai terkecil ada yaitu 1,414,213. Kemudian klasifikasi yang mayoritas berdasarkan hasil sorting. Jika K sama dengan 1, maka kategori dari barang G adalah baik. Jika K sama dengan 2, maka kategori dari barang G adalah baik. Jika K sama dengan 4, maka kategori dari barang G adalah baik, buruk. Jadi, kategori dari barang G adalah baik. Kemudian kita masuk pada bagian 3. Analisis menggunakan algoritma Carneade-Nelbour. Di sini ada tabel terdiri dari angin, tem udara dalam kurung X, kencang angin dalam kurung Y, dan PTBFC. Tentukan frekuensi dari angin melon jika K sama dengan 1, K sama dengan 3, K sama dengan 5. Melon apel sama dengan SGRT dalam kurung 16 nilai dari melon, 10 nilai dari apel pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 kurang 0 pangkat 2, 3 nilai dari melon, 0 nilai dari apel. Hasilnya 6,708,203. Kemudian melon blimbing sama dengan SGRT dalam kurung 16 kurang 25 pangkat 2. 16 nilai dari melon, 25 nilai dari blimbing ditambah dalam kurung 3 kurang 0 pangkat 2. 3 nilai dari melon, 0 nilai dari blimbing. Hasilnya
9,486,932. Melon cengkeh sama dengan 2,236,067. Melon durian sama dengan 4. Melon enau sama dengan 4,472,135. Melon jambu sama dengan 8,062,257. Melon pisang sama dengan 8,324,575. Melon anggur sama dengan 8,544,003. Kemudian kita masuk sorting nilai jarak D dari terkecil sampai terbesar. Di sini bisa kita lihat ada tabel yang terdiri dari D, nilai D, klasifikasi dan sorting. D terdiri dari melon apel, melon belimbing, melon cengkeh, melon durian, melon enau, melon jambu sampai dengan melon anggur. Nilai D ini kita ambil dari akar dari yang sudah kita jumlahkan. Kemudian klasifikasi dari PT Bepsi. Kemudian sortingnya ini kita ambil dari nilai D ini yang paling terkecil, yaitu 2,256,067. Kemudian klasifikasi yang mayoritas berdasarkan hasil sorting. Jika K sama dengan 1, maka kategori dari angin melon adalah dingin. Jika K sama dengan 2, maka kategori dari angin melon adalah dingin. Jika K sama dengan 6, maka kategori dari angin melon adalah dingin. Jadi kategori dari angin melon adalah dingin. Kemudian kita masuk pada bagian 4, analisis menggunakan algoritma Knear-Snellbaur. Di sini ada tabel yang sudah kita buat, yang terdiri dari nama mahasiswa, IPK mahasiswa dan kelulusan. Kemudian tentukan kelulusan dari Fandi. Jika K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3. Tentukan jarak antara data training dengan data testing menggunakan exclusion distance. D. Fandi Ahmad sama dengan SGRT dalam kurung 3 kurang 3 pangkat 2. 3 nilai dari Fandi, 3 nilai dari Ahmad, ditambah dalam kurung 3 kurang 3 pangkat 2. 3 nilai dari Fandi, 4 nilai dari Ahmad, ditambah 3 kurang 3,5 pangkat 2, ditambah dalam kurung 3,3 kurang 4 pangkat 2, ditambah 4 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 1,655,294. Kemudian Fandi Budi sama dengan SGRT dalam kurung 3 kurang 4 pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 kurang 4 pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 kurang 4 pangkat 2 ditambah 3,3 kurang 4 pangkat 2 ditambah 4 kurang 3 pangkat 2, hasilnya 2,022,374. Fandi Caca sama dengan 1,529,705. Fandi Deni sama dengan 1,757,839. Fandi Eva sama dengan 1,894,729. Kemudian kita sorting nilai jarak D dari terkecil sampai dengan terbesar.
Di sini sudah kita buat tabel yang terdiri dari D, nilai D, klasifikasi, dan sorting. D terdiri dari Fandi, Ahmad, Fandi Budi sampai dengan Fandi Eva. Kemudian nilai D akar dari hasil yang sudah kita jumlahkan. Klasifikasi dari kelulusan mahasiswa. Sorting adalah nilai kita lihat dari nilai D yang paling terkecil. 1,599,704. Klasifikasi yang mayoritas berdasarkan hasil sorting. Jika K sama dengan 1, maka kelulusan dari Fandi adalah terlambat. Jika K sama dengan 2, maka kelulusan dari Fandi adalah tepat waktu. Jika K sama dengan 3, maka kelulusan dari Fandi adalah tepat waktu. Jadi, kelulusan dari Fandi adalah tepat waktu. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.